Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pesan penting, misalnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dengan catatan dijalankan secara seimbang dan benar, tidak ifrat, tidak tafrit itu tadi. Kenapa? Karena ayat ini dikaitkan oleh sebagian ulama tafsir seperti Imam Mujahid, itu seperti ayat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Maksudnya apa? Wa kanu yu'alliquna al-hibala bisudurihim fi shalah. Karena dulu sebagian para sahabat itu kalau sholat mereka mengikatkan tali ke dada-dada mereka biar nggak roboh, biar nggak jatuh. Artinya udah nggak kuat, udah di atas limit fisik dan staminanya, tapi tetap maksain sholat. Akhirnya diikatlah itu tubuh dengan tali. Nah, turun nama anzalna alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran itu bukan untuk menyulitkan. Jadi jangan ifrat gitu loh. Jangan berlebih-lebihan. Kan kata Nabi SAW, kalau ngantuk ya mulai itu tidur. Nanti begitu fresh bangun lagi, sholat lagi. Jadi dengan catatan itu mengapa salah satu pesannya kenapa ayat ini dimasukkan ke bab iktisad. Jadi dengan catatan Al-Quran itu diamalkan secara seimbang, proporsional. Karena kan kita juga tahu bahwa ekstremis itu atau orang-orang yang berpaham radikal itu kan melakukan tindakan yang menyakiti banyak pihak, melakukan bom bunuh diri dan seterusnya di tengah-tengah warga sipil dan orang yang gak bersalah. Itu kan dalilnya juga Al-Quran, ada ayat juga, hadirin. Nah, makanya ini penting. Al-Quran itu bukan untuk menyulitkan, menyusahkan. Al-Quran itu bukan untuk membuat sengsara, membuat orang yang gak bersalah jadi korban, jadi cacat seumur hidup gara-gara tindakan-tindakan itu. Bukan untuk itu, dengan syarat dipahami dengan benar dan proporsional. Gitu, hadirin. Nah, bagaimana parameternya? Kembali ke pemahaman, kembali ke praktek Nabi SAW dan para sahabat dulu. Itu yang harus kita lihat. Nah, kalau kita semua bukan hanya baca, bukan hanya memahami sendiri, tapi dikembalikan ke pemahaman Nabi kita SAW dan para sahabat, baru nggak mungkin sengsara. Karena itu penting. Dikembalikan ke pemahaman mereka itu penting. Makanya salah satu ulama papan atas dunia yang sangat dicintai di negeri kita Indonesia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, nama ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu mengatakan, alaikum bimadhabis salafis salih. Kalian tuh harus berpegang teguh dengan madhab atau konsepnya para sahabat Nabi SAW. Salafus salih itu sahabat. Gitu. Itu nasihat para ulama kita, jangan dipahami sendiri. Jangan diterjemahkan atau diyakini sendiri. Kembali ke konsep.
para ulama. Ulama ngambil dari ulama sebelumnya, terus diambil dari tabiin, tabiin dari sahabat. Nabi SAW, sahabat dapat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadirin. Jadi makanya kan tanpa ifrat dan tanpa tafrid, meremehkan agama itu nggak boleh, tapi ekstrim dalam beragama juga nggak boleh. Nah, bagaimana Pak barometernya? Kembalikan aja ke yang paling ngerti Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Gitu jamaah. Nah, kalau ini Al-Quran sudah dipahami dan diamalkan sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baru ini Al-Quran tidak akan membuat capek, susah, sengsara. Tapi kata Al-Imam Qatadah, walakin ja'alahu rahmah wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tapi Al-Quran itu Allah jadikan sebagai rahmat, kasih sayang, nura, cahaya, wa dalilan, petunjuk ke surga. Itu. Jadi Al-Quran cuma itu aja. Al-Quran itu untuk itu. Rahmah dan nur. Itu hadirin.